Pagi itu biasa saja, sampai pemuda ini menemukan sesuatu yang membuka jalan tak terduga yang mengubah hidupnya 180 derajat. Bukan karena keberuntungan, tapi karena satu keputusan yang jarang dipilih orang zaman sekarang. Tonton sampai habis, karena di akhir cerita ini, kamu mungkin akan mulai percaya, kebaikan sekecil apapun, tak pernah sia-sia. Dan sebelum kita mulai, klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Kalau kamu jadi dia, apa yang akan kamu lakukan? Pagi itu langit Jakarta masih buram, seolah belum sepenuhnya sadar dari tidur panjangnya. Asap tipis mengepul dari gerobak bubur. Kopi hitam mengepul dari gelas-gelas kaca di warung kecil pinggir jalan. Di sanalah Reno berjalan pelan, menenteng tas ransel lusuh dan jaket tipis yang sudah mulai berbulu. Ia tak terburu-buru. Pekerjaan hari ini hanya mengantar pesanan tahu isi ke sebuah toko fotokopi di ujung jalan. Seperti biasa, langkahnya menyusuri trotoar yang mulai ramai, hingga tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk pada sesuatu di bawah bangku halte. Sebuah amplop coklat tebal, sedikit lecek di ujungnya, seolah baru saja terjatuh. Reno melangkah pelan, menoleh kanan-kiri. Tak ada yang memperhatikan. Perlahan, ia jongkok dan menyentuhnya. Berak. Dan saat ia mengintip sedikit isinya, jantungnya langsung berdegup kencang. Lembaran 100 ribuan. Banyak. Rapa. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan amplop itu ke dalam saku jaket dalamnya. Ia berdiri, mencoba tetap tenang, walau di dalam dadanya terasa seperti genderang dipukul bertubi-tubi. Kepalanya penuh dengan tanya. Siapa yang kehilangan ini? Kenapa tidak dijaga baik-baik? Apa aku harus bawa ke kantor polisi sekarang juga? Tapi perutnya justru berbunyi pelan. Ia belum sarapan. Reno memutuskan untuk duduk dulu di warung langganannya. Di meja kayu yang menghadap ke jalan, ia pesan sepiring lontong sayur dan segelas teh hangat. Tangannya menggenggam sendok, tapi pikirannya masih gelisah. Amplop itu tersimpan di jaket, seperti bara yang membakar dada. Sambil menyuap makanan perlahan, ia diam-diam mendengar percakapan orang-orang di warung. Obrolan tentang harga cabai, macet, dan gosip selebriti. Sampai akhirnya, seorang pria bertubuh besar dan berkemeja rapi masuk ke warung. Nafasnya terlihat berat, wajahnya pucat. Maaf, Bapak Ibu, barangkali ada yang melihat atau menemukan amplop coklat berisi uang? Saya tadi lewat sini naik ojek dan mungkin jatuh di sekitar sini. Suasana mendadak hening. Beberapa orang saling pandang, lalu menggeleng. Si pria mencabut ponsel dari sakunya, mengusap wajahnya dengan cemas. Reno menunduk, menyendok sisa lontongnya. Di balik jaketnya, amplop itu seperti mendadak terasa berat 10 kali lipat. Tapi tatkala ia menoleh sekilas ke wajah pria itu, ada sorot cemas yang tak bisa ia abaikan. Dalam hatinya, Reno tahu ini bukan soal uang. Ini soal pilihan. Reno diam di tempat duduknya, menatap gelas teh yang tinggal separuh. Tangannya gemetar pelan di atas paha. Sesuatu dalam dadanya terasa menekan, antara takut, bingung, dan dorongan untuk melakukan hal yang benar. Di dekat kasir warung, pria berbadan besar itu masih berdiri gelisah. Berkemeja rapi tapi basah oleh keringat. Wajahnya lelah dan matanya terus menyapu seisi ruangan. Maaf, ada yang lihat amplop coklat? Saya tadi naik ojek. Mungkin jatuh pas turun. Isinya uang gaji. Suaranya serak, pelan, namun penuh kecemasan yang sulit disembunyikan. Reno menelan ludah. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Tangan kirinya perlahan merogoh saku dalam jaket. Amplop itu masih di sana. Masih utuh. Masih berat. Ia bangkit, perlahan menghampiri pria itu. Pak, ucapnya ragu. Pria itu menoleh. Cepat. Iya, Mas. Reno menarik napas dalam, lalu mengeluarkan amplop dari balik jaket. Saya nemu ini tadi, di bawah bangku halte. Saya gak tahu isinya apa, tapi kelihatannya penting. Begitu amplop itu berpindah tangan, pria itu membukanya cepat.
Lembar demi lembar uang 100.000 tersusun rapi. Wajahnya langsung berubah. Dari cemas jadi haru. Ia mengangkat pandangannya, menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. Allah, ini uang gaji untuk 40 karyawan saya, Mas. Saya nyaris pingsan mikirin gimana harus ganti kalau sampai hilang. Kamu nyelamatin banyak orang. Reno hanya tersenyum tipis. Saya cuma nggak mau ambil yang bukan hak saya, Pak. Tanpa ragu, pria itu merogoh dompet dan menarik beberapa lembar uang. Ini, Mas, sebagai tanda terima kasih saya. Tolong diterima ya. Namun Reno langsung mengangkat tangan, menolak halus. Maaf, Pak. Saya ikhlas. Saya cuma ingin uang itu kembali ke yang berhak. Pria itu terdiam sejenak. Pandangannya berubah. Ada rasa kagum yang nyata. Kalau begitu, boleh saya tahu nama kamu? Reno, Pak. Reno, pria itu mengulang namanya perlahan. Saya Brahmantio. Saya pemilik PT Sumber Pangan Jaya. Kantor saya di Cikini. Ini kartu nama saya. Ia menyerahkan sepotong kartu putih dengan cetakan mengilap. Tapi tak berhenti di situ. Mas Reno, boleh saya minta nomor kontak kamu juga? Saya yakin, orang seperti kamu nggak boleh dibiarkan jadi pengantar tahu seumur hidup. Reno terdiam sejenak. Tak percaya apa yang barusan ia dengar. Boleh, Pak. Ucapnya pelan sambil menyebutkan nomor ponselnya. Pak Brahmantio menyimpannya. Lalu menjabat tangan Reno dengan penuh hormat. Saya akan hubungi kamu segera. Saya nggak janji apa-apa hari ini. Tapi saya percaya, orang jujur pasti dituntun Allah ke tempat yang seharusnya. Reno kembali ke kursinya dengan hati yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Amplop tadi sudah bukan lagi beban. Tapi pertemuan tadi, mungkin akan menjadi gerbang menuju takdir baru yang belum pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu seperti biasa. Reno tetap bangun sebelum subuh, membantu ibunya menyiapkan tahu isi dan gorengan. Ia masih mengantar pesanan ke warung-warung dan kafe kecil di sekitar Pasar Senen. Hidupnya belum berubah. Namun, saat ia sedang mencuci nampan-nampan plastik di belakang rumah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Reno buru-buru mengeringkan tangannya dan mengangkat. Halo, ini Mas Reno. Betul. Ini siapa ya? Saya Brahmantio. Mas, ingat saya. Reno tercekat. Ingat, Pak. Tentu. Bisa datang ke kantor saya hari ini. Jam 2 siang? Saya ingin bicara. Bukan soal uang. Jangan khawatir. Saya tertarik pada kejujuran kamu. Mas, saya ingin mengenal kamu lebih jauh. Reno menelan ludah. Iya, Pak. Insya Allah saya bisa. Ia segera menyampaikan kabar itu ke ibunya. Buati menatap putranya sambil mengecek kemeja lama di lemari. Wajahnya campur aduk antara bangga dan cemas. Nak, kalau ini jalannya Allah buat kamu naik derajat, Ibu ridho. Tapi jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Jam 2 kurang 10. Reno sudah berdiri di depan gedung kaca sederhana berlantai 3. Di lobi, seorang resepsionis membimbingnya ke lantai 2. Di sana, sebuah ruang direktur dengan jendela besar menghadap ke jalan protokol terbuka lebar. Pak Brahmantio sudah menunggunya. Kali ini tanpa jas, hanya kemeja putih dan lengan tergulung. Ia tersenyum, lalu mempersilakan Reno duduk. Mas Reno, saya gak akan berpanjang lebar. Saya sudah tanya ke beberapa orang soal kamu. Ternyata kamu anak yang dikenal jujur, sopan, dan kerja keras. Saya ingin kamu mulai magang di kantor saya, di bagian pengadaan. Belajar dulu, nanti kalau cocok, kita lanjut. Reno tercekat. Pak, saya lulusan SMA saja belum. Cuma sampai kelas 2. Jujur lebih penting dari gelar. Sahut Pak Brahmantio mantap. Saya bisa ajarkan sistem. Tapi saya nggak bisa ajarkan hati yang bersih. Dan hari itu,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno duduk di balik meja kantor berpendingin udara. Ia masih kikuk, masih belum percaya. Tapi satu hal yang ia yakini benar-benar nyata. Satu amplop yang tak ia ambil untuk dirinya, ternyata membuka pintu rezeki yang lebih luas dari apapun yang bisa ia bayangkan. Hari pertama Reno bekerja terasa seperti mimpi yang belum selesai. Ia mengenakan kemeja pinjaman milik pamannya, celana bahan lama yang sudah mulai pudar warnanya, dan sepatu bekas yang digosok berkali-kali agar tampak pantas. Tapi langkahnya tetap mantap saat menaiki tangga gedung PT Sumber Pangan Jaya. Di ruang pengadaan, Reno diperkenalkan kepada beberapa staf senior. Mereka menyambutnya dengan ramah, tapi mata sebagian dari mereka tampak penuh tanya. Wajar, seorang pemuda tanpa ijazah, tanpa pengalaman, tiba-tiba magang di divisi yang sangat rawan penyimpangan. Ini Mas Reno, ujar Pak Brahmantio langsung, memperkenalkan. Saya minta kalian bantu bimbing. Dia di sini bukan karena koneksi, tapi karena sesuatu yang lebih mahal, kejujuran. Reno hanya membungkuk pelan, menunduk, tidak ingin terlihat sombong. Jam demi jam berlalu. Reno lebih banyak mengamati dan mencatat. Ia tak banyak bicara, tapi setiap lembar dokumen yang lewat di hadapannya ia pelajari dalam-dalam. Ia menyadari, pengadaan bukan sekadar memesan barang, ada prosedur, verifikasi harga, tanda tangan kontrak, dan tentu saja, peluang manipulasi yang sangat besar. Sore hari menjelang pulang, Reno diajak Pak Harun, kepala divisi, berkeliling gudang. Di sanalah ia melihat betapa besar skala bisnis yang dijalankan Pak Brahmantio. Makanan kering, bahan pokok, hingga logistik untuk instansi pemerintah, semua dikelola dari sini. Lihat, Ren, ujar Pak Harun sambil menunjuk satu truk yang sedang bongkar muat. Sekali salah beli, rugi ratusan juta. Itu sebabnya integritas lebih penting dari sekadar pintar. Reno mengangguk. Kata, integritas, terasa asing di telinga, tapi ia menangkap maksudnya. Menjelang maghrib, saat semua orang mulai berkemas, Reno duduk sejenak di bangku teras kantor. Ia menatap langit jingga, mengingat warung ibu, ingat jalanan, dan ingat detik-detik ketika ia nyaris tergoda menyimpan amplop itu untuk dirinya sendiri. Kalau saja waktu itu aku ambil uang itu, mungkin sekarang aku sedang dorong gerobak tahu keliling, batinnya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya. Nak, ibu masak sayur asem. Jangan lupa pulang ya. Walau kamu sekarang sudah jadi orang kantoran, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Reno tersenyum. Dunia memang berubah, tapi rumah tetap jadi tempat ia berpijak. Dan saat lampu-lampu kantor mulai padam satu persatu, Reno tahu satu hal, ini baru awal. Jalan panjang telah terbuka. Tapi ia juga sadar, semakin tinggi tempat berpijak, semakin besar pula ujian yang menanti. Hari demi hari berlalu. Reno tidak langsung naik jabatan. Tidak pula langsung menerima gaji besar. Tapi satu hal yang membuatnya bertahan adalah kepercayaan yang tumbuh pelan. Dari rekan kerja, atasan, dan terutama dari Pak Brahmantio. Ia datang paling pagi, pulang paling sore. Tidak pernah menolak tugas. Bahkan yang remeh seperti menyalin nota atau menghitung stok satu persatu di gudang. Reno percaya, kejujuran bukan hanya soal tidak mencuri, tapi juga soal memberi hati dalam setiap pekerjaan. Tahun pertama, ia jadi staf pembantu. Tahun kedua, dipercaya mengelola pembelian alat logistik. Tahun ketiga, ia mulai diajak rapat-rapat vendor. Dan tahun keempat, ia resmi diangkat menjadi kepala divisi pengadaan barang. Posisi yang dulu ia hanya dengar lewat bisikan orang-orang. Semua orang di kantor mengenalnya sebagai orang yang, kalau sudah bilang ya, artinya ya. Reno tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi, dan tidak pernah mengingkari janji. Karena itu pula, perusahaan perlahan tumbuh pesat. Kebocoran biaya menurun drastis, dan kerjasama dengan instansi pemerintah semakin besar. Pada ulang tahun perusahaan yang ke-25, Pak Brahmantio berdiri di panggung, mengenakan batik coklat dan tersenyum lebar di depan ratusan karyawan. Saya ingin menyebut satu nama hari ini.
Seseorang yang 5 tahun lalu mengembalikan amplop saya yang tercecer, berisi gaji karyawan. Dia tidak ambil 1 rupiah pun. Dan hari ini, orang itu berdiri di sini sebagai salah satu pilar perusahaan kita. Mas Reno, mari ke depan. Suara tepuk tangan menggelegar. Reno berdiri dari kursinya, gemetar, lalu melangkah ke depan. Kamera-kamera ponsel mengarah padanya. Tapi pandangannya hanya satu, pada senyuman ibunya, Buati, yang duduk di baris depan, menyeka air mata bangga dengan ujung kerudung. Saya tidak punya banyak kata, ujar Reno singkat saat diberi mikrofon. Saya cuma percaya satu hal, kalau kita pegang yang benar, Allah akan bawa kita ke tempat yang lebih baik. Mungkin tidak langsung, tapi pasti. 3 tahun setelah itu, Reno membuka cabang distribusi sendiri, dengan restu penuh dari Pak Brahmantio. Ia menamai perusahaannya, Amanah Jaya Sejahtera. Moto perusahaannya hanya 1 kalimat, untung boleh kecil, asal tidur tetap nyenyak. Dari trotoar ke ruang rapat, dari amplop yang nyaris diambil, ke kursi pemimpin yang ia duduki dengan kepala tegak, Reno membuktikan bahwa kejujuran mungkin lambat membawa hasil, tapi sekali ia sampai, hidup tak lagi sama. Dan di malam-malam sepi, saat Reno duduk sendiri di beranda rumah barunya, ia suka tersenyum kecil. Karena semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana, mengembalikan yang bukan miliknya. Ia tak tahu siapa yang melihat, tapi yang pasti, Allah melihat. Dan dari 1 amplop itulah, hidupnya berubah untuk selamanya. Dari jalanan sempit, ke ruang keputusan penting. Dari gelisah, jadi orang yang dipercaya. Cerita ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang pilihan, tentang harga diri, dan tentang keyakinan bahwa jalan lurus, walau sunyi, akan selalu sampai ke tujuan. Klik like kalau cerita ini menginspirasi kamu, dan jangan lupa bagikan ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, kebaikan hari ini jadi pembuka rezeki esok hari.